Ya, emas yang sempat mengalami tekanan di penghujung bulan Maret, lalu kemudian berhasil survive di tanggal 31 Maret, dan bahkan dilanjutkan di tanggal 1 April. Nah, otomatis pergerakan tersebut memberikan harapan terkait dengan kenaikan gold selanjutnya. Tapi jangan lupakan data yang ditunjukkan di hari Jumat, non-farm payroll, yang secara kebetulan dirilis saat libur Paskah, maka potensi ini belum direspon sepenuhnya oleh para pelaku pasar. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dengan data yang sangat melonjak drastis atau sangat tajam tersebut, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Fed? Nah, beberapa waktu silam, Fed selalu memberikan alasan terkait dengan kondisi pasar tenaga kerja yang belum pulih sepenuhnya. Apakah indikasi ini non-farm payroll akan memberikan lecutan untuk Fed bertindak selanjutnya, atau justru masih ada alasan lain? Ya, salah satunya kalau misalkan kita soroti, sebetulnya dengan kondisi non-farm payroll yang mencapai 916K, yang berada di atas ekspektasi 650 atau 630K, justru ini mengisyaratkan adanya pemulihan di sektor tenaga kerja. Ya, beberapa pengamat mengatakan bahwa hal tersebut berarti adanya perekrutan besar-besaran, dan ini terkait dengan vaksinasi atau laju vaksinasi yang cukup cepat di Amerika, dan juga salah satu indikasinya adalah bantuan atau paket stimulus fiskal yang digelontorkan oleh dalam ini pemerintahan Biden. Nah, tapi yang menjadi catatan pula adalah terkait dengan tingkat pengangguran atau unemployment rate yang meskipun menguat di angka 6%, tapi angka ini masih cukup jauh dari apa yang disampaikan oleh Fed ataupun Powell. Beberapa kali Fed selalu bicara terkait dengan angka tingkat pengangguran ini harus berada kembali di level pra-pandemi, yaitu kurang lebih di angka 3% atau mungkin 3,7%. Nah, kalau misalkan ini bisa terjadi, mungkin itulah indikasi di mana Fed bisa kembali memperketat atau bahkan menaikkan suku bunga. Tentunya dengan tahapan yang seharusnya terjadi adalah terkait dengan taper QE. Well, kita akan lihat dari potensi FOMC minutes yang akan dirilis di hari Rabu atau Kamis dini hari. Tapi jangan lupakan IMF dan juga World Bank meeting. Ini adalah pertemuan virtual yang akan dilakukan kurang lebih hingga tanggal 11 April. Jadi kemungkinan tanggal 5 sampai tanggal 11 April akan sangat banyak statement-statement yang akan dinyatakan oleh para pelaku pasar, dan itu akan sangat sensitif tentunya terhadap gold. Well, of course, untuk hari ini sendiri kita hanya bergantung kepada rilis data ISM Service PMI yang akan dirilis untuk Amerika kurang lebih di jam 9 malam nanti. Dengan ekspektasi kurang lebih berada di angka 58,5, sedikit berada di atas periode sebelumnya, yaitu 55,3. Oke, kita lihat technical view untuk kali ini 5 April 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 5 April 2021 jam 11:22 waktu Indonesia bagian Barat, pasca lonjakan atau kenaikan yang dirilis di hari Jumat yang lalu. Tapi pertama kali kita akan lebih dulu lihat dari DXY atau indeks dolar. Oke, ini adalah grafik 1 jam di mana pekan lalu kita sempat berada di teritori ini, kemudian ini adalah pergerakan di hari Jumat. Ya, sebetulnya dia sempat spike ya, lalu kemudian dia tertahan lagi di zona resisten. Kemudian ditutup dengan zona bearish ya, ini adalah bearishnya. Lalu kemudian kalau Anda lihat di sini sempat ada tail yang cukup panjang sampai teritori kurang lebih 92,83. Ya, oke, berarti kali ini kita coba untuk tandai saja. Nah, artinya dalam beberapa jam ke depan kita akan melihat potensi pergerakan berada di teritori resisten ataupun teritori support. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pola pergerakannya, seharusnya ini dengan mudahnya akan mengalami penembusan atau breakout, tapi juga yang harus diwaspadai adalah kemungkinan sideways yang akan terjadi dikarenakan beberapa kawasan masih berada dalam libur Paskah. Oke, kemudian kalau kita beralih dari grafik 1 hari atau daily, kemungkinan pergerakannya persis dengan apa yang kita perkirakan kemarin, pasca terjadinya spike sampai zona tertinggi 93,43, dan itu tailnya persis berada di zona areal ini, ya, arsir ini. Kemudian dia ditutup dengan atau dilanjutkan dengan bearish candle. Nah, ini sebetulnya kondisinya kita sebut dengan bearish ataupun reversal bearish, karena komposisi dari 3 candle tersebut disebut dengan evening star. Tapi di hari Jumat yang lalu tanggal 2 April justru dia dikendarai dengan bullish candle. Sehingga pertanyaannya adalah apakah ini terjadi kegagalan atau tidak? Kita akan lihat dan tentukan dari grafik atau candlestick hari ini. Tapi kalau misalkan lihat per candle saja, seharusnya hari ini bullish untuk US dollar atau DXY. Nah, otomatis secara area
Ini area resistennya 93.37 dan juga 93.40 atau area support di 92.82. So kita akan lihat dari teritori tersebut bisa tidak dia kembali mengalami penurunan. Di sisi lain, US Treasury yield menunjukkan pola pergerakan yang sangat bagus sekali, karena kemarin juga di hari Jumat ya, kurang lebih ini adalah di hari Kamis dari tanggal 1 April dia ditutup dengan big bearish candle, kemudian di hari Jumatnya hanya secuil saja. Nah, juga pertanyaannya adalah menyeruak apakah ini akan terjadi spike kembali kalau misalkan kita asumsikan ini sebagai potensial dragonfly doji, atau mungkin saja ini adalah kenaikan atau penurunan yang tertahan atau tertunda sementara. Tapi ingat bahwasanya kita baik ini adalah double top ataupun mungkin saja hitungan kelima, berarti dia akan ada swing high terlebih dulu baru nantinya kemudian turun. Itu yang akan kita tentukan dari pergerakan-pergerakan selanjutnya. Tapi yang jelas pergerakan ini masih dalam teritori rising wedge. Kemudian kalau kita lihat dari grafik 1 jam atau H1, potensi pergerakan kemarin sudah persis dengan apa yang kita panahkan. Ya, tandai seperti ini, turun sampai persis di teritori support arsir. Kita akan lihat potensi pagi ini dia dibuka dengan gap up, lalu kemudian dia sempat mengalami penurunan, tapi juga kembali mengalami kenaikan. Nah, otomatis tanda panah kemarin kita coba hapus, lalu kita akan lihat dari prediksi selanjutnya. So far, dia sudah melewati area resisten pertama, jadi kita akan menandai area resisten kedua. Apakah ini akan terjadi kenaikan atau justru akan terjadi penurunan? Ini masih cukup berimbang. Jadi kemungkinan potensi ini kalau misalkan dilihat dari pergerakannya masih cukup berimbang untuk hari ini. Sementara untuk terakhir di Treasury Bond atau US Treasury Bond, kemarin setelah kita lihat dia sempat dengan bullish rectangle berhasil tembus, lalu kemudian tercapai dengan resisten kedua kita, lalu kemudian pagi ini dibuka dengan gap down. Tapi dengan gap down pun dia sempat mencoba atau usaha untuk menutupi gap yang ternyata tidak terlampau kuat. Nah, kali ini dengan ancaman penurunan, saya rasa itu sangat wajar dengan adanya penurunan di gold di pagi hari ini. Tapi kalau kita lihat dari pergerakannya, maka peluang ini bisa saja nantinya kurang lebih, kalaupun dia mengalami penurunan seperti ini, maka kita bisa berharap nantinya akan terjadi rebound seperti ini. Tapi yang menjadi kendala adalah apakah market memiliki kekuatan untuk mendorong hal tersebut. Nah, terakhir di daily chartnya sendiri kita masih harapkan terkait dengan double bottom, meskipun lagi-lagi juga kita masih memiliki utang, yaitu dengan adanya hitungan wave kelima. Nah, apakah dia akan turun terlebih dulu lalu kemudian naik, ini masih tetap kita tandai dengan tanda panah. So, kita akan lihat pergerakan selanjutnya, apakah panah ini panah merah atau panah hijau yang akan terkonfirmasi. Technical View Gold 5 April 2021 jam 11:28 waktu Indonesia bagian Barat, high 1729.70 dan low 1723.50, running price 1724.10 dengan asumsi area yang kemarin kita sempat khawatirkan, yaitu antara dua, baik itu double bottom atau kemungkinan adanya inverse cup and handle. Oke, silakan simak dengan apa yang sempat kami bahas di hari Kamis yang lalu, dan juga mungkin nanti kita akan coba kupas kembali di live streaming nanti sore atau nanti malam. Oke, kemudian apa yang terjadi dari kemarin ternyata antara dua ya, kita sempat melihat dari hari Kamis ini apakah dia terjadi bullish haramikah atau memang pitching line. Yang kalau misalkan kita zoom, ternyata kalau kita asumsikan dengan tail yang terjadi pun kita perhitungkan, maka ini adalah posisinya sebagai pitching line. Tapi tidak apa-apa, yang terpenting adalah konfirmasi selanjutnya dengan bullish candle. So, seharusnya secara teori teknikal, maka kemungkinan potensi hari ini seharusnya akan terjadi kelanjutan untuk kenaikan. Tapi, apapun semua bergantung terhadap kondisi fundamental, termasuk malam ini kita hanya melihat dari ISM Service PMI dari zona AS. Sementara untuk kawasan lain, relatif sepi karena terbatas masih kepada Easter Monday ataupun libur Paskah. Ingat bahwasanya kita memiliki PR di teritori 1744, tapi sementara waktu kurang lebih 1735, 1738 itulah teritori yang wajib untuk disentuh terlebih dahulu, karena kalau tidak maka potensinya dia akan kembali mengalami kegagalan ataupun tekanan. Nah, tekanan ini kemungkinan kalau misalkan hari ini ditutup dengan doji candle atau bahkan kemungkinan komposisinya bearish engulfing kah, maka kemungkinan potensi ancaman dari inverse cup and handle itu masih akan terjadi. Sementara waktu untuk kondisi dari double bottom sendiri sedikit
unggul, tinggal masalah waktu untuk penembusan ataupun breakout dari neckline-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari asumsi grafik H4, ingat bahwasanya garis trendline ini yang membentang beberapa waktu silam, kurang lebih ini saya tarik dari tanggal 29 Januari, dan ini perpanjangannya, extensionnya, lalu kita pernah lihat juga pergerakan dia sempat gagal untuk mengalami penembusan, bahkan hanya relatif mendekati saja di 17.55, kemudian dia mengalami penurunan. Bahkan penurunan terakhir kurang lebih menyentuh 16.78 atau bahkan 16.77. Nah, sekarang apakah ini timing yang tepat untuk dia mengalami penembusan? Well, we'll see. Ya, kita akan melihat potensi tersebut bisa terjadi apa tidak. Tapi yang menjadi masalah adalah hari ini saya tidak melihat dorongan yang super besar untuk gold mengalami kenaikan ataupun spike menembus zona tersebut. Tapi area resisten berikutnya akan menjadi acuan kita. Kurang lebih yang terpenting adalah kalau misalkan dia bisa sustain di atas zona 17.35 atau let's say minimum di atas 17.30 saja, maka kemungkinan peluang ini bisa saja terjadi di kemudian hari. Tapi kalau misalkan ternyata hari ini dia kembali tutup di bawah 17.20 atau let's say di 17.15, maka kemungkinan potensinya justrulah akan terjadi penekanan atau penurunan kembali sampai zona 17.09 atau bahkan di bawah 1.700 kembali. Nah, ekspektasi saya sebetulnya yang paling ideal adalah menantikan areal pullback atau dip di areal 17.20. Well, of course pagi ini memang terlampau cepat kita melakukan eksekusi di zona 17.24 ataupun 17.26. Tapi kita lihat ya beberapa alasannya. Di grafik 4 intinya adalah 17.20 atau 17.19 itu kemungkinan akan menjadi zona support yang cukup efektif, dan kita bisa berharap bahwasanya teritori ini akan menjadi neckline. Kemungkinan potensinya mirip dengan apa yang kita curigai beberapa waktu silam terkait dengan adanya inverse head and shoulder. So ini adalah left, ini bagian right shoulder, ini bagian head, maka ini adalah bagian neckline-nya. Nah, neckline-nya sendiri akan berhimpitan dengan zonasi trendline yang memang menjadi PR utama kita, yaitu di zona 17.35 ataupun 17.36. So, kalau misalkan dia bisa survive di teritori ini dan mengendap beberapa lama, kemudian nantinya kita tinggal berharap bahwasanya zona 17.38, 17.40 dengan mudahnya bisa ditembus. Tapi kalau gagal, lagi-lagi saya ingatkan, begitu terjadi rejection di sini, dia akan kembali tergelincir sampai zona 17.09. Nah, terakhir alasan kenapa pagi hari ini kita mencantumkan 17.24 ataupun 17.26 adalah dikarenakan grafik di H1. Oke, untuk Fibonacci retracement sendiri sudah tidak berlaku karena area 100% sudah ditembus, berarti dia sudah keluar dari zona tekanan. Nah, artinya kalau demikian sangat wajar hari ini kita mengincar areal buy meskipun arealnya bisa saja di 17.20 atau bahkan di 17.24 seperti yang sempat pagi tadi kami sampaikan. Tapi kurang lebih teritori yang harus diwaspadai di area resisten adalah kalau misalkan sampai dia gagal menembus zona 17.35 atau bahkan 17.38. Yang artinya saat ini terjadi, maka hati-hati dia akan tergelincir kembali. Tapi perhatikan zona ini. Apakah dia dinyatakan gagal dengan adanya breakout? Well, let's see. Area kuning di zona 17.22 ataupun 17.23 masih tetap menjadi ganjalan kita. Lalu kemudian ekspektasi kita adalah ini adalah bagian low, ini higher low, higher low, higher low, maka kemungkinan ekspektasinya paling maksimal dia akan mengalami penurunan sampai zona 17.19. Kalau misalkan Anda belum melakukan eksekusi, sebaiknya Anda menantikan level 17.19 atau 17.20 minimum areal tersebut yang relatif low risk atau relatif aman. Tapi kalau sudah, maka Anda perhatikan zona stop loss-nya mungkin saja Anda lebarkan atau sebaiknya diamkan, lalu kemudian nantinya Anda cari posisi kembali yang lebih relatif tenang di kisaran 17.18 ataupun bahkan 17.14. Nah, ekspektasi yang paling normal dia akan spike kembali sampai zona 17.37. Itulah sebabnya untuk hari ini kami menyarankan untuk melakukan buy on dip kisaran 17.24 ataupun 17.26 dengan ekspektasi target pertama 17.30.50 dan ekspektasi kedua adalah 17.36.00. Stop loss di area 17.19.00 dengan catatan yang tadi sempat saya sebutkan di menit awal bahwasanya kalau memang sudah tersentuh SL-nya nanti Anda rehead terlebih dulu, lalu kemudian pastikan di malam hari zona 17.18 ini tidak ditembus atau bahkan 17.14. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.